Welcome to our channel. Selamat pagi para pencinta Riak Sabda. Kembali lagi kita bertemu di Riak Sabda edisi hari Selasa tanggal 23 Mei 2023. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang mendoakan para pengikutnya. Di dalam kehidupan keseharian kita tentu sering mendoakan orang lain. Tentunya kita mendoakan karena kita mencintai dan kita mengenali mereka. Orang-orang yang sering kita doakan mungkin seperti orang tua, anak, suami, istri, kenalan, sahabat, dan siapa saja yang memiliki kedekatan khusus dengan kita. Bahkan mungkin orang yang kita idolakan, orang yang kita panuti, juga kita doakan meskipun mereka tidak mengenali kita, karena kita mencintai mereka. Ketika kita mendoakan orang lain, pasti seluruh isi doa kita berisi hal-hal yang positif. Seperti misalnya kita mendoakan semoga ia panjang umur, sehat, diberikan kelancaran dalam segala sesuatunya, dan selalu ada dalam berkat Tuhan, dan berbagai hal-hal positif lainnya yang kita harapkan terjadi pada orang-orang yang kita doakan. Mendoakan orang yang kita cintai selalu berdampak positif. Cinta yang luar biasa lah yang mendorong kita untuk mendoakan orang lain. Cinta itu kemudian tidak hidup dari keegoisan. Cinta itu lahir dari kedalaman hati, di mana kita tergerak untuk mendoakan orang lain karena kita merasa dekat, karena kita mencintai dia. Yesus mencintai kita umatnya, karena itu dia mendoakan kita kepada Bapaknya. Cinta Yesus yang demikian sudah seharusnya membuat kita tersentuh, terharu, dan bahkan membuat kita merasa bahwa benar-benar kita adalah milik Tuhan. Dan keyakinan inilah yang membuat kita bahwa merasa menjadi milik Tuhan harus bekerja seperti apa yang dikatakan Yesus sendiri. Cinta Yesus yang luar biasa tertuang dalam doanya dan bagaimana ia mengklaim kita sebagai miliknya sendiri. Tentu sebagai milik Allah, tentu sebagai milik Yesus, harusnya kita hidup sama seperti dia. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan hal-hal positif lainnya yang telah dibuat oleh Yesus. Pada saat ini kita masuk pada momen menunggu turunnya Roh Kudus, kedatangan Roh Kudus. Dan momen inilah kita gunakan kesempatan yang baik untuk memohon rahmat yang seluas-luasnya, supaya kita diberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk bersikap bijaksana, untuk bersikap lebih terbuka terhadap hati kita, untuk lebih mencintai sesama. Momen penantian turunnya Roh Kudus adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menimba inspirasi dari Roh Kudus yang menggerakkan hati para murid pertama kalinya, yang meneruskan sejarah gereja hingga detik ini gereja bisa bertahan karena kuasa Roh Kudus. Kuasa yang sama kita berharap supaya menguasai diri kita, membantu kita untuk senantiasa mencintai dan mengasihi sesama dengan cara yang luar biasa yang bisa kita lakukan dalam keseharian hidup kita, yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, orang-orang yang kita cintai, baiklah untuk kita doakan dan kita harapkan supaya hal-hal yang terbaik terjadi pada hidup mereka. Para saudara-saudariku yang terkasih, dari sabda Allah ini kita belajar dua hal. Yang pertama, cintai siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, dan berdoalah yang selalu terbaik buatnya. Siapapun dia dan bagaimanapun bentuknya, apapun yang dia lakukan, apakah dia berbuat baik kepada kita atau apakah dia menjadi contoh dan panutan kita, doakanlah orang itu dan biarkanlah karunia Roh Kudus bekerja di dalam hidup orang-orang tersebut. Yang kedua,
Tinggallah dalam Kristus dengan selalu berdasarkan pada kasih-Nya yang mampu mengubah hati kita seperti hati-Nya. Yang sama seperti sering kita serukan, Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Semoga Tuhan uni